kerjaan saya di rumah pakai kolor. Ini saya kata sih belum. Saya pakai kolor, ongkong kaki juga duit masuk gitu kan. Tapi hidupnya jadi boring banget. Bahkan saya lihat juga Mas David ini ya sangat aktif di media sosial. Ini memang ingin mengajak generasi muda untuk ayo investasi di pasar saham atau ada niatan lain apa gitu? Kalau saya hobi aja sih Pak. Hobi ya? Hobi. Saya hobi. Karena kalau saya ngomong ke tim gitu, kalau saya kadang ngasih Instagram kan ada DM ya. Saya suruh mereka baca nih. Apa DM ya. Terima kasih ya kontennya. Bagus banget kontennya, saya belajar banyak. Jadi ngeliat kayak gitu tuh kayak seneng ya? Nggak bisa dibeli pakai uang lah. Ya. Karena menurut saya masih muda. Terus pekerjaan saya full time investor Pak. Udah full time sekarang ya? Ya, saya ada bisnis lain, tapi kan saya juga beli-beliin bisnis kan. Jadi basically kerjaan saya di rumah pakai kolor. Ini saya kata sih belum. Saya pakai kolor, ongkong kaki juga duit masuk gitu kan. Tapi hidupnya jadi boring banget. Saya nggak ketemu orang, saya nggak keluar rumah, saya cuma dapetin report gitu-gitu, meeting juga online gitu. Jadi nggak ada kepuasan personal gitu. Nah akhirnya saya pikir-pikir ngapain ya daripada nganggur, ya udahlah. Bikin konten, ngajarin orang, sharing-sharing. Kayak datang ke podcast ini saya seneng. Ya semoga apa yang kita sampaikan juga bisa jadi manfaat di hidup orang banyak kayak gitu. Jadi kalau tadi bicara yang paling menentukan itu pengalaman ya. Pengalaman, jam terbang tuh nomor 1. Artinya orang harus belajar ya. Kalau kata Warren Buffett gini Pak, ada beberapa hal di hidup ini yang kita nggak bisa skip. Contoh, hamil tuh tetap 9 bulan. Iya. Kalau kata Warren Buffett, kita nggak bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Itu kata Warren Buffett. Nah, saya setuju banget. Kayak misalkan, sepinter apapun saya 10 tahun yang lalu, dibandingkan jam terbang yang saya punya hari ini, nggak ada apa-apanya. Jadi, dulu saya merasa pinter. Saya kan anak muda, punya 1 miliar di usia 20 tahun tuh, keren banget dulu rasanya Pak. Sekarang saya udah 25, udah rada tua. Cuma, saya ngerasa saya di umur 20 yang merasa pinter ternyata bodoh banget gitu loh. Nah mungkin saya hari ini juga dilihat sama diri saya 10 tahun lagi akan kayak, bodoh banget sih lu, kayak gitu. Jadi saya punya prinsip, yaudahlah gak usah merasa pinter, tapi kita fokusnya terus belajar Pak. Karena market itu dinamis, kalau kita sombong kita bisa digebukin kapanpun, dan saya juga udah pernah ngerasain rugi miliar-miliaran, gara-gara kesombongan itu. Yaudah sekarang saya nggak mau sombong lah, udahlah. Ya kalau saya salah ngakuin, kalau saya benar jangan jumawa, ya harus jaga kerendahan hati lah kalau di market. Iya. Jadi full time investor itu menarik juga ya sebetulnya ya. Tapi ternyata ada sisi boringnya juga. Bosen sih menarik Pak. juga. Bosen juga ya? Bosen sih. Apalagi diem aja duitnya banyak juga bosen ternyata. Iya. Konteksnya adalah saya umur 24 tahun, tidak punya pacar, tidak punya keluarga, tidak punya anak. Saya udah ngelakuin apapun yang saya mau, udah beli semua yang saya mau. Terus apa lagi? Udah nggak ada lagi Pak. Udah bosen akhirnya. Bosen ya? Nggak seneng beli mobil mewah kayak gitu. Mobil saya udah 5 Pak. Mobilnya 5 tuh. Apa aja tuh? Saya punya Porsche 2, Mercedes 2, masih RV lah 1. Ya. Udah lewat berarti ya? Beli rumah, beli apartemen kayak gitu. Udah bosen Pak. Udah bosen juga ya? Bosen. Ini tanya tim saya, mobil saya sampai di luar rumah berapa? 2 biji di luar rumah kan? Apa? Mobil saya sampai nitip rumah tetangga, ini tanya nih anak-anak. Udah bosen. Udah bosen luas, udah saya beli semua. Ya lah, berarti sekarang saatnya untuk membagikan ilmu ya, membagikan ilmu. Kalau saya sekarang udah cukup lah, sama materialistis duniawi saya udah cukup lah. Saya sekarang lebih pengen belajar hal baru, terus saya ngebantu orang tuh lagi seneng-senengnya. Minggu ini kita mau ke sekolah lama saya mau bagi beasiswa ke jadi sekolah-sekolah saya SD, SMP, SMA, saya bagiin beasiswa lah atas nama saya. Jadi sekarang lebih ke David Foundation gitu. Pakai nama perusahaan Fortis. Fortis Foundation. Ya, gitu. Apa sih sebenarnya filosofi hidup Mas David ini? Filosofi saya ya. Saya tuh suka banget sama Fortis Fortuna Adiuvat. Itu artinya kekayaan berpihak pada orang pemberani, Pak. Jadi ya saya harus jadi orang berani, terus harus jadi orang bermanfaat bagi sesama, karena uang itu kan adalah value. Value itu tercipta ketika kita membantu orang lain, kayak gitu.
Jadi prinsip hidup saya cuma humble, mau belajar seumur hidup, berani, dan harus membantu orang semua yang kita lakuin. Selama kita ngelakuin ini, udah pasti hidup kita baik-baik aja. Karena saya nggak pernah lihat orang yang rendah hati, mau belajar, berani, dan fokusnya adalah bantu orang, hidupnya susah tuh nggak pernah, Pak. Iya. Hidupnya tuh pasti hidupnya baik-baik aja. Mau digebukin sama kehidupan, mau sahamnya rugi, mau bisnisnya bangkrut, at the end mereka bisa balik naik lagi. Kayaknya sangat terinspirasi sama Warren Buffett ya? Charlie Munger ya. Charlie Munger ya. Saya punya buku namanya The Tao of Charlie Munger tuh tebel bukunya segini Pak, tentang wisdomnya Charlie Munger. Saya tuh belajar banyak dari investor legendaris lah kayak Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio. Nah saya coba pelajarin principles mereka, cara hidup mereka kayak gitu. Kalau di Indonesia ada? Indonesia ya? Nggak ada ya? Nggak ada sih kalau Indonesia ya. Oh, Om Hate Haritano. Ya. Tadi ada satu yang sangat menarik ketika ternyata pernah juga rugi. Iya. Apa pelajaran dari situ yang bisa diambil? Jangan pernah, sepercaya apapun kita sama saham, jangan pernah mengabaikan manajemen resiko. Karena misalkan kalau maksimum risk kita misalkan di 7% dengan size 10 miliar, berarti kan rugi kita 700 juta maksimal. Itu dari awal harus ditetapkan ya? Harus ditetapkan, Pak. Ya. Tapi kadang kita overconfidence, kayak udah rugi 700 juta, bukannya cut loss, kita beli lagi deh. Kita doublein jadi 20 miliar misalkan. Nah itu yang lama-lama kita kena namanya sunk cost fallacy. Jadi sunk cost fallacy adalah kita udah nyelam terlalu dalam, sampai kita mikir kalau kita cut loss, kita nggak bisa balikin lagi kerugiannya. Nah, saya tuh sangat menghindari sunk cost fallacy. Jadi sebisa mungkin, pas saya masuk ke dalam satu saham, saya udah tahu maksimal saya rugi itu berapa. Jadi saya tuh punya pemikiran gini, Pak. Beli saham tuh udah pasti rugi. Loh, kita beli saham bayar fee di depan udah rugi tuh. Dari awal udah gitu ya? Jadi udah pasti rugi. Untung tuh bonus. Bukan cuma saham, saya di bisnis juga kayak gitu. Saya mau bikin apapun, prinsipnya udah pasti rugi. Untung tuh bonus. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa memanage resiko sedemikian rupa, dan kita bisa ngeliat sesuatu dari kacamata risk and reward. Misalkan kalau kita rugi 1 miliar. Kalau kita benar, untung 5 miliar. Kalau kita terus bisa jaga decision making proses kita di situ, over the long run udah pasti untung, Pak. Pasti ya? Udah pasti ya? Karena probabilitas. Saya selalu ngomong ke tim saya, hidup ini game statistik. Contoh, pengen dapat pacar. Kita tembak aja, kita DM aja 100 cewek. Masa nggak ada satu pun yang balas? Nggak mungkin. Iya kan? Nggak sama kayak di bisnis. Nah, tapi salahnya orang apa? Di bisnis itu kan, atau investasi harus banyak trial error. Nah, kan harus pakai duit kecil. Nah, tapi orang tuh pengen cepet kaya, mereka tuh nggak mengizinkan dirinya untuk belajar. Jadi mereka langsung tembak duit gede dari awal. Nah, kalau dari awal pengalamannya belum banyak, langsung tembak duit gede, biasa habisnya di situ. Tapi kalau kita bisa ngelewatin proses, let's say 3 tahun pertama deh, pakai duit kecil dulu, kita rasain naik turun volatilitas, kita nikmatin market crash, reboundnya. Lama-lama udah punya feeling, udah terbiasa, baru boleh tembak duit lebih besar. Kayak gitu.